Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kayumi, NIM 2114070085. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Invasi Bangsa Mongol. Invasi Mongol tahun 1258 sampai 1500 Masehi merupakan masa kemunduran peradaban Islam dengan mulainya serangan invasi bangsa Mongol ke seluruh wilayah kawasan Islam yang dimulai dari pegunungan Mongolia, Cina, Turki, Samarkand, Afghanistan, Bukhara, Khawarij, sampai dengan Baghdad. Bangsa Mongol merupakan keturunan yang berasal dari nenek moyang Alanjakan di pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Sibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanjakan yang mempunyai dua putra kembar, Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku besar Mongol dan Tartar. Bangsa Mongol mempunyai tradisi yang dikenal dengan istilah nomaden, yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari tempat yang strategis untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan cara memperluas kekuasaan dengan cara menduduki dan menjarah tempat yang dituju. Mereka membentuk kemah-kemah persinggahan sementara meluncur ke tempat strategis sambil mengembala dan mencari binatang buruan untuk selanjutnya dimakan dan kulitnya dijual belikan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Bangsa Mongol dikenal suka berperang karena dari mulai kecil laki-laki dan perempuan tanpa kecuali dilatih mempertahankan diri, keluarga, dan marganya melalui pendidikan kemiliteran secara tradisional. Bangsa Mongol dikenal di panggung sejarah dalam penguasa terhadap wilayah-wilayah Islam semenjak dipimpin oleh Yusuki Bahadur Khan, di mana pelopor bangsa Mongol ini dapat berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang tersisa. Kemudian diteruskan dengan putranya yang bernama Temujin dalam rentang waktu 13 tahun, berhasil menyatukan bangsa Mongol dengan bangsa lain dalam posisi mapan dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, Temujin mendapat gelar Raja Perkasa, yaitu Genghis Khan, di mana dengan kegigihan dan keberanian serta ketangguhan kelompok yang dipimpin berhasil mengadakan penyerangan ke Cina, Peking. Dan tahun 1215 Masehi, Turki, Fergana, dan Samarkand meluncur ke arah Khawarij yang dipimpin Sultan Alauddin. Sultan Alauddin mendapatkan tekanan-tekanan yang dahsyat dari Mongol. 10 tahun kemudian, setelah menginjak kaki di tempat-tempat tersebut, di atas dalam keadaan tanpa hampa, mengulang kembali perjalanannya dan mulai dari Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamzan, Quzwin, sampai dengan Irak. Pada tahun 1220, mengulang kembali serangan terhadap Sultan Alauddin. Dengan jajaran pertahanannya, ternyata dapat menumbangkan kekuatan barisannya, sehingga Sultan Alauddin tewas dan diganti Sultan Jalaluddin. Pada akhirnya, dia pun melarikan diri ke India pada tahun 1224 karena gencarnya serangan yang tidak memperhatikan rambu-rambu kemanusiaan lagi, dan dikenal dengan pertempuran Petek yang juga dapat menghancurkan Azerbaijan seluruh sarana dan prasarana kekuasaannya. Hulugukan yang selanjutnya dikenal dengan Illican dapat menguasai wilayah Asia Kecil, India Timur,
digunakan dalam kebijakan mengangkat unsur penguasa beragama Islam. Sehingga umat Islam saat itu dipimpin oleh penguasa yang kepercayaannya Samanis. Pengaruhnya bagi dunia Islam. Pada masa Mongol ini merupakan masa perpecahan yang sangat parah di dalam tubuh umat Islam. Munculnya firqah-firqah menjadikan faktor penting penyebab kemunduran Islam, sehingga bangsa Mongol dapat dengan mudah memporak-porandakan Islam. Yang pertama, pengaruh negatif. Pertama, invasi dengan menghancurkan semua yang dilalui bangsa Mongol ini, terutama kota-kota penting Islam. Yang kedua, kurangnya Kutubul Kanah. Hal ini akibat dari serangan bangsa Mongol yang membabi buta. Mereka menghancurkan kota-kota Islam, pusat peradaban ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penyelewengan ilmu. Pengaruh positif. Pada awalnya, memang bangsa Mongol sangat merugikan sekali. Namun, pada akhirnya bangsa Mongol ini raja-rajanya memeluk agama Islam, sehingga selanjutnya mereka membangun suatu peradaban yang tadinya mereka hancurkan. Pengaruh-pengaruh positif itu diantaranya sebagai berikut. Pertama, banyaknya sekolah dan mausuat. Akibat serangan bangsa Mongol, kegiatan ilmu berpindah ke Mesir. 2. Kemajuan peradaban. Mahmud Ghazan 1295 sampai 1304 Masehi, raja ke-7 dan telah memeluk Islam. Ghazan sangat memperhatikan perkembangan peradaban. Ia membangun perguruan tinggi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, sebuah perpustakaan, observatorium, dan gedung-gedung lainnya. 3. Munculnya ulama-ulama besar. Di antaranya ialah ahli filsafat Islam, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, seorang perintis dan pejuang agama, dan Nasir ad-Din Tusi, seorang ilmuwan muslim dalam bidang perbintangan. Periode abad ke-13 dan 15 Masehi bagi wilayah-wilayah Islam yang berada di kawasan Asia Tengah dan sebagian Timur Tengah dapat disebut sebagai periode penyerbuan dan penguasaan bangsa Mongol. Invasi bangsa Mongol di wilayah-wilayah Islam dipimpin oleh beberapa penguasa, yakni Masa Genghis Khan, Hulagu Khan, dan Timur Leng. Potret peradaban Islam pada masa penguasaan bangsa Mongol sangat suram, seperti yang telah dipaparkan dalam uraian-uraian terdahulu. Pada masa penguasaan bangsa Mongol, fenomena yang menghiasi lembaran kehidupan masyarakat Muslim di kedua wawasan itu adalah pembunuhan, pendudukan, dan penghancuran. Walaupun di antara para penguasa Mongol disebutkan ada yang beragama Islam, dapat dipastikan bahwa perkembangan peradaban Islam di kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah pada masa penguasaan bangsa Mongol berada dalam kondisi yang tidak kondusif untuk dapat dikatakan bergerak ke arah yang lebih maju. Invasi bangsa Mongol secara garis besar didorong oleh dua faktor, yaitu faktor politik dan faktor ekonomi. Sejarah panjang bangsa Mongol sebagai kekuatan imperium dunia saat itu tidak lepas dari figur sentral pemimpin monarki yang bernama Genghis Khan.